Shalom. Shalom. Terima kasih untuk kehadirannya. Hari ini kita akan coba sama-sama untuk berdiskusi tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih sudah hadir. Ya, diskusi ini kita selalu menamakan Adam. Apa itu Adam? Ayo diskusi Alkitab dan misi. Terima kasih untuk mempersingkat waktu. Saya akan persilakan untuk bertanya. Kita akan membahasnya bersama-sama. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Darwin. Pertanyaan saya, mengapa Tuhan membuat Pentakosta? Baik, saya tegaskan, Tuhan tidak pernah membuat Pentakosta, ya. Berbeda dengan Paskah, ya. Ini satu kesalahkaprah yang mungkin masih orang banyak belum tahu, ya. Pentakosta bukan hari apa-apa bagi orang Kristen, ya, tetapi bertepatan pada hari itu, ya, di mana berkumpul banyak orang dari seluruh penjuru dunia, ya, untuk merayakan hari raya Yahudi, yaitu Pentakosta. Jadi pada hari itu Tuhan mencurahkan Roh Kudus dan bahasa roh, ya. Jadi hari pencurahan Roh Kudus hanya satu kali, ya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nanti kita akan baca bersama-sama untuk memastikan di dalam Matius 28, ya, ayat 29 sampai 29 sampai 30, dan diterima oleh umat terpilih, ya, yang telah percaya dan beriman kepada Kristus, ya. Jadi saya kadang-kadang geli melihat ada Pentakosta bikin-bikinan, ya. Ada Pentakosta 2, 3, 4, saya nggak tahu sampai berapa. Saya rasa ini satu kekeliruan ataupun menyesatkan, ya. Saya rasa ini ada satu kekurangan pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan, juga mencerminkan yang bersangkutan imannya diragukan, ya. Roh Kudus sudah dicurahkan, tidak perlu Tuhan mencurahkan berulang-ulang, ya. Sekali Roh Kudus dicurahkan, maka orang yang percaya pasti menerima Roh Kudus, ya. Kita akan baca Matius 28 ayat 19 sampai 20, ya. Apakah saya membacakan? Baik. Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku di sini adalah mewakili Roh Kudus, ya. Jadi aku adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita masih meragukan ini, berarti kita meragukan segala yang telah diberitakan oleh Tuhan Yesus. Berarti iman kita perlu dilakukan. Demikian, ya. Selanjutnya, Pak Pendeta Darwin, apa itu Pentakosta? ya, Pentakosta sebenarnya adalah hari raya orang Yahudi, ya. Bertepatan dengan hari Pentakosta itu juga Roh Kudus dicurahkan, menggenapi Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ya. Pentakosta berasal dari kata Pentekoste, atau nama Yunani untuk hari raya 7 minggu bangsa Yahudi. 7 minggu artinya 7 kali 7 hari, dan dirayakan persis di hari yang ke-50. Makanya diberikan nama Pentakosta, dan dari persembahan berkas jelai pada hari pertama setelah Paskah, ya. Pentakosta adalah hari raya Yahudi yang juga dikenal sebagai hari raya panen, ya. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum haruslah kau rayakan, kata Tuhan. Juga hari raya pengumpulan dari hasil pada penggantian tahun. Kita bisa lihat di Bilangan 34 ayat 22. Hulu hasil sama maknanya dengan buah sulung.
yang menuju kepada Yesus Kristus yang disalib bagi kita. Kita lihat di Nehemia 10:35, Yehezkiel 44 ayat 30, dan 1 Korintus 15 ayat 23. Ya, jelas ya bahwa Pentakosta itu apa? Kayaknya sudah mengerti ya. Baik, selanjutnya. Kalau apa itu Paskah, Pak? Baik, Paskah itu ada dua ya. Paskah bangsa Israel. Paskah bangsa Israel yaitu ketika ada perayaan ketika mereka eksodus ya. Mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian Kanaan yang telah dijanjikan ya. Nah, sebenarnya kalau untuk Paskah Kristen sama eksodus juga, tetapi dalam hal ini adalah bahwa Yesus Kristus telah membebaskan manusia dari tawanan dosa di dunia ini melalui korban curahan darah pada penyalipannya, supaya manusia dapat eksodus ya dari dunia yang begitu kacau menuju tanah perjanjian surgawi, sehingga manusia mempunyai kesempatan untuk menerima keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Begitu. Saya mau tanya Pak, mengapa Tuhan memberikan karunia-karunia? Baik, untuk membahas itu kita kayaknya sangat tepat sekali kalau kita membaca Efesus 4 ayat 11 sampai 12 ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi jelas karunia itu diberikan ya, bukan tidak ada maksud apa-apa ya. Jadi ingat baik-baik, karunia diberikan pasti ada manfaat besar ya di dalam tubuh Kristus. Yaitu apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu seperti siapa? Seperti kita semua yang sudah terpilih ya. Orang-orang kudus, orang gereja yang kudus, lam-am ya. Orang-orang umat-umat yang betul-betul melayani Tuhan ya. Tuhan perlengkapi pekerjaan mereka, pelayanan mereka ya, segala aktivitas mereka, penginjilan mereka, sehingga tubuh Kristus boleh dibangun ya. Jadi karunia diberikan untuk membangun tubuh Kristus. Jelas ya? Oke, baik, selanjutnya. Karunia-karunia apa saja yang diberikan Tuhan? Baik. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan Rasul Paulus bahwa karunia itu tidak terhingga ya, karena Tuhan itu maha kuasa, maha sempurna ya. Tetapi Paulus ingin memberikan kita gambaran begini. Karunia menurut Paulus itu terbagi tiga. Itu ada karunia melayani namanya ya. Termasuk apa di situ? Bernubuat ya, melayani, mengajar, menghibur, menunjukkan kemurahan ya. Memimpin ya, memimpin dalam hal ini adalah bagaimana memimpin orang ya. Berbelas kasihan, mengusir setan ya. Kemudian apalagi? Ada dua. Kedua adalah karunia Roh Kudus ya. Terkandung di dalam Roh Kudus. Ya, karunia berkata-kata seperti saya berkata demikian sekarang, karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mujizat, berbahasa roh. Nah, tapi berbahasa roh di sini diwajibkan untuk membedakan bahasa roh itu sendiri dan sekaligus menerjemahkan. Yang ketiga adalah karunia dalam jabatan, yaitu menjadi rasul, kenabian, menjadi penginjil, pengembalaan. Ya, memimpin di sini adalah memimpin gereja ya. Kalau tadi karunia melayani di situ memimpin juga, memimpin tapi memimpin orang. Tetapi di sini memimpin kayak manajemen gereja gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, Pak Darwin, kapan Tuhan memberikan karunia-karunia itu kepada umatnya? Baik. Kalau untuk karunia itu kita percaya semua karunia itu dari Roh Kudus. Jadi kalau bertanya kapan diberikan, iya itu jelas pada saat kita menerima Kristus, pada saat kelahiran kembali ya, kita dilahirkan kembali
kita menerima Roh Kudus. Pada saat kita terima Roh Kudus itulah karunia itu diberikan. Tetapi Rasul Paulus pernah berkata bahwa bisa saja karunia itu diberikan setelah itu, ya. Setelah itu bisa terjadi karunia di mana seperti kita setelah percaya, ya, kita menggembalai, terus kita memimpin umat, ya, terus kemudian juga kita menginjili, ya. Itulah saatnya Tuhan memperlengkapi umat-umatnya dengan karunia-karunia. Tujuannya apa? Supaya proses penginjilan itu bisa menjadi sempurna, ya. Jadi Tuhan memberikan kita karunia pada saat dilahirkan kembali maupun setelah itu, ya. Jadi dua-dua bisa. Jelas ya? Oke. Ya, selanjutnya Pak, mengapa Tuhan mencurahkan Roh Kudus dan bahasa roh? Mengapa Tuhan mencurahkan Roh Kudus? Ya, sebetulnya ini pertanyaan yang gampang ya dijawab, ya. Mungkin semua orang pasti tahu, ya. Bagaimana kasih Tuhan kepada kita, ya. Yohanes 3:26, ya. Bagaimana Tuhan mengasihi kita. Dan karena begitu besar kasihnya kepada kita, maka kita ketahui Tuhan sendiri juga turun ke dunia, ya, melalui tubuh Kristus, ya, supaya kita semua boleh diselamatkan, ya. Tetapi setelah itu, setelah Kristus mati di kayu salib, ya, penebusan itu sudah terjadi. Tuhan Yesus akan diangkat di surga, ya, bahwa penebusan itu sudah sempurna. Nah, karena penebusan itu sempurna, maka itu harus segera diberitakan supaya semakin banyak orang boleh diselamatkan, ya. Kalau kita ngomong di dalam bahasa sehari-hari, urgent, ya, urgent sekali. Jadi urgent sekali. Makanya Tuhan Yesus dalam waktu 10 hari 10 hari bro, ya. 10 hari bagi Tuhan Yesus itu sangat sedikit loh, ya. Bagi kita mungkin berapa detik, ya. Tuhan janjikan, ya, bahwa Roh Kudus akan dicurahkan bagi kita, ya. Sebagai ayat pelengkap di sini disebutin di dalam Yohanes 14:26-27, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, ya. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi artinya di sini jelas, ya. Tuhan memberikan kita Roh Kudus, ya, supaya Dia bisa mengajarkan kita, ya. Makanya ada di situ mengapa Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus, ya. Jadi curahan Roh Kudus itu adalah supaya Injil keselamatan itu segera diberitakan agar seluruh dunia, ya. Amanat Agung jelas tertulis, ya, sampai kepada ujung bumi, ya. Begitu, ya. Baik. Selanjutnya saya mau tanya Pak, ini apa itu bahasa roh atau bahasa lidah? Baik. Kalau kita lihat dari terjemahan terjemahan Alkitab yang terbaru, ya, kebetulan saya juga masih pegang TB1 mungkin, ya. TB2 sebenarnya sudah diterjemahkan, karunia tidak ditulis lagi dalam bahasa roh, tetapi karunia bahasa lidah, ya. Nah, kita akan masih tetap berpegang pada TB1, ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13, ya. Saya tidak akan membacakan karena akan memakan waktu. Nanti silakan saudara baca di rumah. Dua kesimpulan besar yang saya ambil di situ adalah bahwa di dalam terjadinya Pentakosta, ya, saya flashback aja, Pentakosta dicurahkan Roh Kudus, bahasa roh dicurahkan, di mana Petrus dan kawan-kawan hari itu juga, ya, diberikan keberanian, diberikan kekuatan, diberikan satu power oleh Tuhan dan untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi pada saat yang berkumpul itu kan banyak sekali
orang-orang di luar yang bisa berbahasa Yahudi, mungkin sedikit ya, lebih banyak mereka berbahasa sendiri-sendiri, tapi mereka mempunyai tradisi itu untuk ke sana merayakan Pentakosta. Ya, bagaimana Tuhan supaya membuat keajaiban supaya Injil itu dapat mereka mengerti. Ya, itulah makanya Tuhan Yesus membuat Pentakosta ya. Pentakosta itu kita lihat di mana hari Pentakosta itu kita lihat sebelum Roh Kudus dicurahkan, ada lidah-lidah api, ya, ada angin, kemudian barulah mereka bisa berbahasa roh, ya. Jadi satu yang saya katakan di dalam Kisah Para Rasul itu adalah bahwa saya yakin percaya itu benar-benar adalah sebuah bahasa, ya. Kita lihat di sini Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, ya, bahasa-bahasa, ya, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kemudian kita mengutip seorang yang bernama David L. Baker, ya. Bahasa adalah sistem perkataan yang dipakai oleh bangsa atau kelompok tertentu, ya. Kita lihat John F. MacArthur Jr., ya, yang diterjemahkan adalah bahasa yang baik, ya, di mana kita mengambil satu bahasa yang satu dan diterjemahkan kepada bahasa yang lain sehingga dapat dimengerti, ya. Jadi diterjemahkan itu namanya dijembatani supaya mengerti. Ricuhan atau bahasa ekstatik tidak mungkin diterjemahi. Apa itu bahasa ekstatik? Bahasa yang sampai 1000 kali, ya. Bala sampai 1000 kali. Itu sesuatu yang tidak ada artinya apa-apa, ya. Walaupun mungkin kata bala itu artinya, tapi kalau diucapkan 1000 kali sudah tidak ada artinya, ya. Jadi itu namanya ekstatik, ya. Jadi kedua adalah bahwa pertama itu benar-benar adalah bahasa di dunia, sebuah bahasa. Kedua adalah itu adalah sebuah bahasa yang benar-benar adalah bahasa di dunia. Saudara terkasih, Kisah Para Rasul 2 ayat 6 sampai 11, di situ tertulis, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Kalau bahasa mereka sendiri adalah bahasa di dunia dong, ya. Mereka orang dunia kan. Kisah Para Rasul 26 ayat 11 juga, mereka tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Ya, bahasa kita sendiri itu bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ya, ini banyak ya, lihat. Kita orang Partia, Meliam, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir. Nah, ini daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Jadi sedemikian banyak bangsa-bangsa itu, mereka bisa mengerti. Berarti itu adalah satu bahasa dunia, ya. Kita mendengar, ya, mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, ya. Berarti bahasa sedemikian banyak, ya, bangsa, ya, tentang perbuatan Allah yang perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, ya. Billy Graham adalah satu senior, yang saya kagumin. Dia berkata, bahasa-bahasa lidah ini adalah bahasa yang dimengerti oleh orang-orang dari seluruh kekaisaran Roma yang datang ke Yerusalem untuk Pentakosta, ya. Jadi Pentakosta terjadi di Yerusalem, ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 6 dan 8, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengarkan rasul-rasul itu berkata dalam bahasa, ya. Rasul juga berkata dalam bahasa, ya, walaupun mereka diberikan
bahasa roh, tetapi yang diucapkan tetap bahasa, yaitu bahasa dalam arti dialektos ya, dialek mereka sendiri ya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa atau dialektos kita sendiri ya, yaitu bahasa dialektos yang kita pakai di negeri kita ya. Saudara terkasih, tahu nggak kalau orang Galilea itu mereka bicara dialeknya itu dari 10 meter orang sudah tahu, karena ngomongannya itu logatnya begitu vulgar ya, begitu kasar ya. Jadi dialek itulah ya menjadi pertanda ya. John F. MacArthur Jr. berkata demikian juga. Sebagian dari mereka yang hadir pada Pentakosta ya, pada saat hari Pentakosta Yahudi, mendengar pesan Allah diberitakan dalam bahasa mereka sendiri ya. Sebagian lagi dalam dialek ya. Dialek itu logat ya mereka. Penggolongan seperti bahasa dan logat tidak akan dapat dipakai kalau munculnya ya, yang bunyi-bunyian itu munculnya adalah bahasa ekstatik. Jadi tidak mungkin dipakai pada saat Pentakosta itu. Kalau bahasanya bala bb titik nggak mungkin ya. Tidak akan, Tuhan tidak akan memakai sesuatu yang sia-sia ya. Ada sesuatu rencana baik, rencana besar di dalam dunia ini ya, melalui bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dimengerti bahasanya, dan roh itu dan oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, di sini Donald Guthrie ya berkata, nampaknya bahasa lidah yang hanya dibahas yang tadi kita bacakan, dia bahas oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus, telah berkembang ya, berkembang di Korintus tanpa arah, sudah ngaur kanan kiri ya, diberikan penilaian berhalunisasi sendiri ya, dinilai seperti sekarang juga banyak menilai secara berlebihan, lari daripada konsep Alkitab ya. Diberikan penilaian yang berlebihan sehingga kekacauan terjadi. Orang-orang yang belum percaya ya, yang melihat tingkah laku mereka ya, yang sembarang mengeluarkan kata-kata yang mereka mengklaim sebagai bahasa roh, itu adalah orang-orang gila. 1 Korintus 14 ayat 23 ya. Gordon Davey berkata, kalau hanya membaca 1 Korintus 12, maka kelihatannya Rasul Paulus sementara menginformasikan atau memberikan pengajaran tentang karunia-karunia roh ya. Kalau kita baca itu aja ya. Namun setelah kita membaca 1 Korintus 14, maka jelaslah bahwa maksud Rasul Paulus dalam tulisan ini bukanlah sedang mengajarkan atau menginformasikan mengenai karunia-karunia roh. Tetapi Rasul Paulus benar-benar ya, karena ingin mengoreksi jemaat ya, ingin menyadarkan, membangun jemaat dari tidur akan tentang penggunaan bahasa-bahasa roh yang salah, atau dengan kata lain akan penyalahgunaan bahasa-bahasa roh. Jadi 1 Korintus 12 ya, bukan bahas karunia, tetapi kita baca 1 Korintus 14 jelas itu mengoreksi jemaat ya. Jadi saudara terkasih, Charles J. Ryrie berkata, bahasa roh adalah kemampuan yang diberikan Allah untuk berbicara dalam suatu bahasa dunia yang tidak dikenal oleh orang yang berbicara. Ya. Donald Guthrie juga jelas berkata, tidak jelas apakah Lukas memakai mujizat ini sebagai mujizat percakapan atau mujizat pendengaran, tetapi ia tidak sangsi bahwa itu pekerjaan Roh Kudus ya. Tetapi saya berpendapat hari ini ya, saya berani berkata bahwa di dalam di dalam hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus yang terjadi adalah mujizat pendengaran. Kita melihat sendiri, kita membaca sendiri di dalam Kisah Para Rasul, yang terdengar adalah kita mendengar ya. Hal ini juga diperkuat oleh maaf kalau Mangapul masih
sudah masih di dunia? Enggak. Sudah ya. Almarhum Mangapul Siahaan Sagala. Sagala adalah seorang yang teologinya cukup baik dan dia orang yang memang betul-betul melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, menurut saya dia juga memberikan saya pelajaran mengenai hal ini dan saya percaya apa yang diajarkan kepada saya itu benar-benar ya benar-benar ada satu kebenaran di dalam firman Tuhan. Ya, beliau berkata bahwa yang terjadi itu adalah mujizat pendengaran, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa mujizat percakapan bisa terjadi. Saya tidak tahu apakah ini karena saya tidak mengalami ataupun melihat langsung, tetapi ada juga yang memberikan kesaksian bahwa Stephen Tong di Rusia pernah diberikan ya namanya mujizat pendengaran ya, di mana saat itu dia kehilangan penterjemah, kemudian penterjemah itu nggak ada, dia kebingungan, akhirnya dia berani memberitakan firman Tuhan di situ dengan bahasa Inggris, ya karena dia hanya tahu bahasa Inggris. Tetapi yang mendengarkan itu semua mengaku bahwa saya mendengarkan Stephen Tong berbicara dalam bahasa Rusia. Itulah yang terjadi di dunia ini sekali. Tetapi yang lain saya meragukan ya saudara. Itu saya rasa saya sampai hari ini ya, walaupun heboh-heboh mereka melakukan seperti seolah-olah heboh sekali tentang bahasa roh, tetapi bahasa roh saya percaya itu sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, tidak sembarangan ya. Rasul Paulus berkata 2 atau 3 orang ya maksimal, tetapi saya bahkan berkata bisa saja kurang dari 3 orang, bisa saja 1 orang, bisa saja tidak ada yang bisa ya. Jadi bahasa roh itu karunia yang khusus ya. Baik, nah saya persilakan, ada lagi pertanyaan? Terima kasih. Pertanyaan terakhir Pak Darwin, ada berapa macam bahasa roh? Baik, ya. Nah ini mungkin bagi orang yang tidak mengenal saya mungkin dikira bahwa tidak percaya bahwa ada bahasa roh lain kecuali selain daripada yang saya jelasin ya. Makanya saya jelasin di sini bahasa roh di sini yang saya percaya ada 2 ya. Bahasa roh yang merupakan salah satu bahasa di dunia seperti yang saya jelasin tadi ya, di mana mujizat bisa terjadi, mujizat pendengaran ya, mujizat percakapan bisa terjadi karena Tuhan bisa melakukannya itu. Tetapi ada lagi satu bahasa roh yang memang bukan bahasa di dunia ya. Saya sebagai orang yang mungkin penuh keterbatasan ya, saya tidak tahu bahasa itu, tetapi saya tahu pasti ada bahasa yang memang bukan berasal dari dunia ini ya. Itu bisa saja berasal dari Roh Kudus ya, bahasa-bahasa di luar daripada dunia ini, karena dunia kita ini hanya satu planet ya, planet kita banyak ya. Jadi tetapi saya tetap berpendapat bahwa tidak mungkin Tuhan memberikan kita bahasa ekstatik, tidak mungkin. Tetapi bahasa roh yang bukan bahasa dunia itu ada. Tetapi itu langka sekali ya. Itu biasanya Tuhan memberikannya pada saat-saat tertentu. Dan saya juga nggak tahu kapan itu. Tetapi sangat jangka ya. Jadi saya percaya ada bahasa Roh Kudus itu sendiri, namun aplikasinya saat-saat tertentu dan orang-orang tertentu, di mana pasti harus ada terjemahannya ya. Tuhan memberikan kita bahasa roh, Tuhan pasti kalau dia tidak menerjemahkan, Tuhan juga pasti akan mengaruniakan kita kemampuan untuk menerjemahkannya. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita berbicara sia-sia ya. Di dalam Alkitab jangan ada perkataan yang sia-sia keluar dari mulut kamu ya. Jadi kata Paulus, berbahasa roh justru untuk orang yang tidak beriman ya. Jadi jangan ya memaksakan diri seperti berbahasa roh, seolah-olah berbahasa roh tanpa karunia. Itu berbahaya sekali ya. Jadi saya berkata berbahaya kenapa? Kalau Anda memaksakan diri karena terlalu lama Anda mengatakan ngaur-ngaur, ekstatik, yang memaksa dirimu bahwa itu adalah satu
bahasa roh itu justru saya katakan itu bahaya. Karena apa? Karena itu justru apa? Yang tidak bisa diampuni adalah apa? Mendukakan Roh Kudus. Satu lagi istilah yang paling ini yang tidak dapat diampuni apa? Menghujat Roh Kudus, benar ya. Jadi itu lama-lama jadi menghujat ya. Coba kalau Pak Douglas berbicara kepada kita terus ya dan mengaku-ngaku itu adalah bahasa ya, apakah itu tidak menghujat bahasa roh? Menghujat Roh Kudus itu sendiri. Ya, tentu kita akan katakan bahwa kalau itu betul-betul bahasa roh, ya tentu itu tidak menghujat. Tapi itu bahasa roh itu kan harus diterjemahin. Kita lihat selama ini yang kita lihat berpuluh-puluh tahun, ya itu sama sekali menyimpang sama sekali ya. Ya, bahasa roh itu 2-3 orang, kemudian harus diterjemahin. Kalau dia terjemahin, bahkan Paulus berkata dalam bahasa Inggris saya katakan sebegitu pedas, shut up, ya, diam kamu. Kalau kamu nggak bisa menerjemahin, kamu diam, ya. Oke, kita lanjut lagi, ya. Mengapa kita selalu memaksakan bahasa roh, ya? Padahal di dalam Perjanjian Lama Tuhan sering berbicara kok kepada manusia, benar nggak? Melalui nabi, saya lihat paling banyak melalui Samuel ya, berkata kepada Daud, selalu Tuhan bicara ya. Semuanya bisa dimengerti kok. Kenapa pusing-pusing bahasa roh? Ya, terus kemudian tidak perlu pakai bahasa yang namanya bahasa lidah ya. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Dia sudah mengerti kok. Ya, Roma 8:26 berkata bagaimana? Kita tahu sekarang Allah bekerja. Iya. 8:26 sorry, bukan 8:28 ya. Bahwa Roh Kudus sudah ada, dia tahu isi hati kita. Dia tahu apa yang kita tidak bisa ucapkan. Ya. Karena itu, apa yang kita tidak ucapkan itulah dia mengetahuinya. Kita tidak tahu aja dia udah tahu kok gimana kita perlu pusing-pusing bahasa roh. Betul ya, saudara sekalian? Ya. Jadi kok maksa mau berbahasa roh? Apa kalian ingin mengkhotbah Tuhan? Bahasa roh, Tuhan nggak perlu kok bicara sama kamu dengan bahasa roh. Dia bisa kok bicara apa saja bahasa. Dan kamu juga nggak perlu bicara dengan Tuhan dengan bahasa-bahasa roh. Karena bahasa apa saja kamu bicara dengan Tuhan, Tuhan mengerti. Ya. Jadi kok memaksa bahasa roh? Ya. Saya punya guru ya, namanya Budi Asali. Dia begitu tegas mengatakan, apakah kalian ingin mengkhotbahi Tuhan dengan firman Tuhan juga, atau kamu ingin mengajari Tuhan? Ya, itu kan sebab kalau mengkhotbahi Tuhan dengan firman Tuhan sendiri adalah kekonyolan, ya. Lucu kan? Kamu mengkhotbahi Tuhan dengan firman Tuhan sendiri. Jadi menurut saya stop semuanya itu, jangan lagi lakukan itu, ya. Orang-orang yang beriman, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, ya jangan mudah dibohongin ya. Tidak ada itu. Yang ada adalah bahwa Tuhan di dalam melalui Roh Kudus itu sudah bekerja di dalam hati kita. Kita sudah di bawah kontrol Dia. Tidak perlu bahasa roh. Karena roh itu sendiri ada di dalam hati kita, ya. Mari kita pelajari baik-baik pengajaran Rasul Paulus tentang bahasa lidah atau bahasa roh, ya. Boleh saya minta volunteer untuk membacakan? Boleh berdiri, saya hidupin ininya, apa namanya? Saya hidupin, boleh berdiri, Pak Douglas di samping saya boleh? Iya. Boleh, itunya mic-nya tolong. 1 Korintus pasal 14 ayat 6 sampai dengan 8. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu? Apakah yang
dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Ya, baik. Sebentar, tetap saja karena saya ingin membantu untuk membacakan sampai tuntas ya. Jadi saudara kasih, ayat ini apakah jelas? Ya. Jelas. Saudara kasih, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagi kamu? Jika aku tidak menyampaikan pernyataan Allah, ataupun jika saya tidak menerjemahkan, saya berkata-kata segudang juga tidak ada gunanya, ya. Seperti gong yang bergelincing, tapi kita tidak tahu apa itu, ya. Enakan kalau gong melincing itu ada nadanya, kita bisa anggap sebagai musik. Tetapi kalau tidak ada nadanya, yaitu merupakan satu keributan yang membisingkan telinga kita. Begitu ya, saudara kasih? Ya, selanjutnya. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Amin. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Baik, ini saya yakin saudara semua sudah pasti udah jelas sekali ya. Ya, saya ulangi sedikit aja. Jika kamu tidak menggunakan kata-kata yang jelas ya, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Dan satu hal lagi yang kita harus garis bawahi, kalau perlu dimerahin, kata-katamu sia-sia saja, ya. Saya kasih, yuk kita lanjut. 1 Korintus 14, 12, 14. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Amin. Ya, jelas di sini sudah kita singgung tadi ada pertanyaan, mengapa Tuhan memberikan kita karunia? Ya, di sini juga dipertegas ya di dalam 1 Korintus 14, 12, 14 ya. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha untuk mempergunakannya untuk membangun jemaat. Dalam hal ini membangun jemaat itu adalah membangun tubuh Kristus, ya. Karena Kristus itu adalah kepala jemaat. Jelas ya. Jadi siapa yang berkata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Ya. Kalau dia bisa menafsirkannya silakan, ya. Kita gereja terbuka. Ada yang bisa berbahasa roh, bahasa roh di sini, ya. Tapi dia harus menerjemahkannya. Kalau enggak, mungkin ada orang menerjemahkan, baru dia boleh melakukan itu. Ya, oke. 1 Korintus 14, 15, 17, silakan. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Baik, jelas ya di sini ya. Kalau kita mengucap syukur, memuji, boleh saja. Tetapi kalau memuji dengan bahasa roh, ya, orang bingung kamu lagi nyanyi apa, ya. Jadi di situ terakhir disebutin, sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, ya, kelihatan sangat baik menurut kamu loh ya, menurut dia, tetapi orang lain tidak terbangun sama sekali olehnya, ya. Tidak ada gunanya bagi orang lain, tidak ada gunanya untuk pembangunan tubuh Kristus. Ya, lanjut.
Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucap 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Baik, ini sangat jelas bagi kita ya, bahwa Paulus, saya percaya ya, dia bisa bahasa roh ya, tetapi Paulus juga bisa menerjemahkannya. Nah, di sini disebutin yang sangat menarik perhatian saya adalah, tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajarkan orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara terkasih, saya bukan mengungkit-ungkit masa lalu, tetapi saya mengatakan bahwa ada satu hal yang konyol yang saya hadapi ketika berada dalam satu komunitas. Pada saat itu terjadi COVID, di mana saat itu kita melakukan pertemuan yang namanya Zoom meeting. Kenapa? Karena kita tidak bisa bertemu. Semuanya kita nggak mungkin bertemu. Ya, kita harus bertemu hanya di Zoom dan diberikan waktu 40 menit. Saya begitu happy datang dengan siap-siap untuk memberikan kekuatan, mungkin dapat bertanya kepada orang, ya, terus bertukar pikiran, ya, memberikan kekuatan, saling memberikan kekuatan, saling berdoa dan sebagainya. Tetapi apa yang saya alami itu sungguh ironis, ya. Saya pada saat pertama yang ada doa pembuka, setelah doa pembuka itu, selama menit pertama sampai menit ke-30-an, kita pada cuma ada 40 menit, diisi dengan bala-bala, ya, ekstatik, bahasa-bahasa ekstatik. Saya sudah berusaha untuk menegur, tapi saya justru dicap sebagai penghakiman. Ya, saya justru kalau begitu kejam dia mencap saya, apa tahu nggak? Menghujat Roh Kudus. Saya bilang, I believe, saya percaya Roh Kudus, saya percaya bahasa roh di dunia. Saya juga percaya bahasa roh yang bukan di dunia. Tetapi saya tahu bahasa roh itu sesuai dengan firman Tuhan bagaimana. Yang saya katakan hari ini bukan soal bahasa roh, tetapi soal etika. Ya, Paulus jelas berkata kepada kita, saya lebih baik mengeluarkan 5 kata saja, tetapi membangun semua. Tetapi daripada kalian berkata-kata beribu-ribu kata dengan bala-bala. Apa artinya bagi kita? Tidak ada. Kalian mendukakan hati Tuhan. Karena mereka itu sekelompok orang yang memang mungkin, ya menurut saya itu 70% yang sudah saya kasih kode terkontaminasi. Mereka tidak tahu, ya. Makanya saya dalam hati berkata, ya Tuhan ampunilah, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan itu adalah apa? Mereka disugesti mungkin orang-orang tertentu, jadi semakin tidak terkendali, semakin jauh daripada firman Tuhan. Inilah Paulus berkata kepada kita semua, menyadarkan kepada kita. Ya, Paulus berkata, saya lebih dari kalian bisa bahasa roh, tetapi saya tidak akan berkata bahasa roh di dalam pertemuan jemaat. Karena saya tahu 5 kata saja saya cukup daripada beribu-ribu bahasa yang mereka tidak mengerti. Jelas ya? Jadi saat itu juga begitu sadisnya saya dikatakan kalau kami semua seperti itu. Waduh, saya agak kaget. Kami semua seperti itu, mau apa kamu? Aduh Tuhan, saya bilang, ya sudah, nggak apa-apa. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang saya percaya Roh Kudus ada di dalam hati saya, ya saya bilang ya udah, kalau gini saya permisi ya. Ya, bahkan besoknya saya ke tempat yang ketuanya, saya mengatakan, baik, kalau kalian merasa tersinggung, saya mengucapkan mohon maaf. Ya, tapi Roh Kudus jelas berkata kepada saya, anakku, kamu tidak bersalah. Tetapi saya dengan kerelaan saya berkata mohon maaf. Ya. Jadi menurut saya itu satu hal yang bukan lagi berbicara mengenai bahasa roh, tetapi itu berbicara mengenai etis ya. Tidak etis ya. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh
seperti itu. Ya, kita harus menjadikan Alkitab sebagai pegangan kita, bukan sugesti. Ya, kalau sugesti yang kita pakai, maka itu gampang digunakan oleh iblis untuk menyerang kita. Ya, kita akan lanjut sedikit lagi, maaf. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Baik, jelas sekali ya. Di sini jangan lagi ya begitu memaksakan diri untuk berbahasa roh. Ya, di sini disebutkan di sini adalah ya bukan karunia bahasa roh adalah tanda, bukan orang yang beriman. Ya, jadi jangan belebut untuk berbahasa roh. Kalau dikasih ya syukur ya. Tetapi bahasa roh itu untuk orang yang tidak beriman, ya. Sedangkan karunia untuk bernubuat itulah yang bagus untuk sebagai tanda, ya. Bukan orang yang tidak beriman, tetapi orang yang beriman. Bernubuat itu apa? Itulah perlengkapan bagi kita untuk menginjili. Kita bernubuat, ya, tentang Tuhan Yesus Kristus, bernubuat tentang penebusan Dia yang akan datang sebagai hakim agung. Ya, kita bernubuat ya akan keselamatan yang telah disediakan kepada kita. Itu yang paling baik dari seluruhnya. Itulah yang menghasilkan buah bagi kita. Yang lainnya pikirin dulu, ya. Jangan dibodohi. Ya, jangan dibodohi oleh siapapun. Kita semua anak-anak Tuhan. Kita perlu Roh Kudus, kita perlu kebenaran firman Tuhan. Kita tidak perlu oknum-oknum, tidak perlu yang sugesti, ya. Kita tidak perlu kultur individual, siapapun itu orang berdosa semua, termasuk saya juga orang berdosa. Begitu ya. 1 Korintus 14, 23, 25. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang tergantung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Amin. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Amin. Ini luar biasa ya yang Paulus katakan. Ini Paulus mengatakannya, ini saya percaya di dalamnya ada Roh Kudus yang bekerja penuh, ya. Di sini disebutin ya bahwa apa? Tetapi kalau kamu semua bernubuat lalu masuklah orang yang tidak beriman. Inilah kita butuhkan di dalam kekristenan kita. Ya, bukan terbalik ya. Masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, orang yang belum percaya. Ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Jadi Roh Kudus bekerja di dalam hati dia. Ya, dia tahu, wah ternyata saya harus percaya ya. Hatinya menjadi nyata sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Sungguh kalian itu betul-betul adalah umat pilihan dan saya harus menerima keselamatan itu, ya. Ada satu lagi, maaf, 1 Korintus 14, 26, 28, ya. Jadi bagaimana sekarang? Saudara-saudara, di mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Amin. Yang seorang mazmur, yang lain mengajar, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Amin. Seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Amin. Dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Iya, jelas ya.
Kalau kita mau bahasa roh di sini di gereja kita, silakan ya. Tetapi Paulus sebagai rasul kita yang kita cintai, kita hormati, dia sudah memberitakan kepada kita bahwa maksimum 3. Ya, saya juga ya sebagai orang yang saya percaya, ya sebagai orang yang percaya, saya malah mengatakan kayaknya nggak mungkin 3 deh ya. Kalaupun Tuhan memberikan mungkin saja 1 ya yang harus diterjemahkan ya. Jadi harus atau karunia ya harus ada yang menafsirkan bahasa roh. Tetapi semua itu harus dipergunakan untuk membangun tubuh Kristus ya. Jika ada berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau 3 orang ya. Jadi jelas di sini saya tidak berpanjang ya. Tadi Pak Douglas sudah baca begitu jelas. Saya yakin semua orang kita pasti mengerti ya. Jadi 1 Korintus 14:30 ya. Kamu boleh baca. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Amin. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Iya. Jadi jelas di sini, kita tidak boleh melarang orang berbahasa roh. Tetapi kita boleh melarang orang berbahasa roh yang tidak diterjemahkan. Jelas ya Pak? Jelas ya? Jelas, Pak. Kita boleh melarang orang yang berbahasa roh tanpa terjemahan. Karena itu akan tidak membangun jemaat. Karena kita di dalam gereja kita membangun jemaat, bukan membangun kamu. Dan kita juga tidak mau debat sama kamu soal itu. Jadi kalau Anda berbahasa roh diterjemahkan, silakan. Kita tidak boleh melarang. Maka itu Paulus berkata kepada kita, janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, sekali lagi, berbahasa roh di sini adalah bahasa roh yang dapat diterjemahkan. Kalau tidak dapat diterjemahkan, jangan. Sebaiknya dia shut up, diam ya. Ya harus yakin bahwa waktu dia berbicara dalam bahasa roh, dia harus either dia harus langsung menerjemahkannya atau dia meminta seseorang untuk menerjemahkannya ya. Jadi bagi yang bersikukuh dengan bahasa ekstatik, ya, di, bu, bala, dan lain-lain ya, dengan baik-baik ya. Kalau pengajaran Rasul Paulus yang begitu jelas, begitu detail, ya, Rasul Paulus itu siapa? Dia saint loh ya, dia santa loh, Santa Paulus, dia menulis Alkitab, ya. Alkitab yang kalian pegang itu semua adalah Alkitab yang ditulis sebagian oleh Paulus. Bahkan saya berkata mungkin ada sekian puluh persen ya Pak Lafres, banyak sekali yang dia tulis. Kalau seorang santa, seorang suci, seorang Paulus, ya, hamba Tuhan yang begitu luar biasa, kamu tidak mau percaya dan menerima perkataan dia, makanya sebaiknya Anda pikirkan kembali, ya, apakah kalian masih beriman nggak kepada Kristus? Kalau beriman, ikutinlah ajaran Paulus. Dia orang-orang kudus bagi kita, orang-orang senior, bukan senior ya, senior banget ya, di atas kita ya. Jadi kesimpulan adalah bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada kita untuk memberikan kepada kita umatnya. Apa itu? Kekuatan, pertolongan, pengajaran, penghiburan, dan satu lagi yang terpenting, keberanian. Keberanian dari Tuhan. Terpenting dari semuanya adalah keberanian untuk mengabarkan Injil keselamatan melalui kesaksian dan nubuatan. Mari kita fokus untuk berbuah untuk Tuhan, bukan sibuk dengan bahasa-bahasa ekstatik, sibuk dengan sugesti-sugesti, sibuk dengan Pentakosta 1, 2, 3, 4, 5, 1 sudah ya Bu ya, 2, 3, 4, 5, sibuk dengan sesuatu yang ajaran kemakmuran dan sebagainya. Itulah dipakai oleh iblis untuk menjegal umatnya ya dari ini. Jadi pesan Tuhan hari ini, kita semua adalah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, di dalam Kristus ya. Mari kita terus menerus saling belajar ya. Kita punya panutan ya, Paulus. Begitu jelas di dalam Alkitab, Injil
Ya, surat-suratnya begitu jelas mengajarkan kita. Kita pegang teguh Alkitab, firman kebenaran, agar kita didewasakan untuk memilih ya pengajaran mana yang baik, yang benar. Ya, saya tidak ingin berdebat mengenai penafsiran Alkitab, tetapi saya mau katakan hari ini kita tetap harus pegang pada konsep kebenaran daripada Alkitab itu. Sebagai ayat penutup ya, inilah Tuhan begitu keras berbicara. Nah, kalau kita masih bermain-main dengan sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang hanya mau mengekspresikan kita ini seperti orang suci, seolah-olah kita ini lebih suci kalau kita melakukan ini, melakukan bahasa ekstatik dan sebagainya, ya, kita merasa lebih suci kalau kita sugesti dan sebagainya, kita lebih suci kalau kita kayak ada gemetaran begitu. Tuhan tidak ada di dalam buah roh. Saudara masih ingat apa yang paling penting ditekankan di dalam buah roh? Buah roh itu adalah cerminan daripada Roh Kudus itu sendiri, ya. Benar ya? Buah roh itu apa? Kasih, kelemah lembutan, ya, sukacita, penguasaan diri, apalagi kebenaran, kebaikan, kesetiaan. Itulah di dalam Roh Kudus. Kalau kita masih bermain-main di luar itu awas, itu kita sudah bermain-main di luar, kita sudah bermain-main api, ya. Bermain-mainlah di dalam rangka Roh Kudus. Ya, ini ada satu kata penutup ya sebelum kita mengakhiri, ada teguran yang keras dari Paulus. Bukan Paulus, tapi ada teguran dari Tuhan Yesus sendiri yang begitu keras, yang mengatakan di dalam Matius 23 ayat 13 ya. Ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan Injil, menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk, ya, dengan cara-cara yang tidak etis, cara-cara sugesti, ya. Mereka sebetulnya adalah hamba daripada kegelapan, ya. Ada dua lagi ya. 1:23 Matius 23 ayat 14 ya. Di situ dijelaskan bahwa celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik ya, sebab kamu menelan rumah janda-janda. Menelan rumah janda-janda, tahu nggak? Ya, melakukan sesuatu yang sangat tidak adil, ya. Sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Kalau doa panjang boleh ya. Maaf, yang dimaksud dengan doa panjang itu sindiran ya Tuhan Yesus. Doa panjang itu doa yang tidak berarti. Doa yang seolah-olah dia gunakan dengan bahasa ekstatik begitu panjang. Saya lihat sampai ada yang begitu senewen sampai doanya sampai setengah jam, 1 jam ya, dengan bahasa yang itu aja. Titik-titik, tutut, tata. Itu Tuhan Yesus ini berkata ya, sangat jelas sekali ya, sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Hati-hati ya, jangan kamu menggunakan doa-doa panjang yang tidak ada artinya ini ya. Saya takut loh kalau saya dengar dari Tuhan Yesus ngomong sendiri yang celakalah kamu ahli Taurat. Saya selalu mengoreksi Matius itu, saya baca berulang-ulang. Apa saya masuk di dalamnya enggak? Kalau saya masuk di dalamnya, saya harus keluar sekarang juga. Demikianlah saudara sekalian. Matius 23 baca semua satu ayat demi satu ayat sampai selesai. Kalau kamu merasa ada satu pun di dalamnya yang kamu masuk, cepat-cepat bertobat. Karena masih ada waktu bagi kamu. Tuhan Yesus mengatakan ini sangat keras sekali ya. Tidak main-main. Satu lagi yang terakhir adalah Matius 23:15. Saya percayakan saudara saya untuk membaca dengan jelas dan tegas ya. Demikian firman Tuhan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Amin. Ya, sering kita melihat begini.
Ya, dia usaha untuk menyelamatkan satu orang. Setelah orangnya diselamatkan, yang diajarkan enggak. Jelas kan? Itulah kejahatan yang dikatakan Tuhan Yesus 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ya, kamu sudah berusaha untuk menarik dia masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, dia sudah mau. Setelah kamu mau narik masuk, dia sidar di hadapan kamu ngajarin dia enggak. Batal dia masuk ke dalam kerajaan surga karena kamu mengajarkan sesuatu yang tidak benar, mengajarkan ekstatik, mengajarkan sugesti, mengajarkan kultur individual, mengajarkan kemakmuran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah Tuhan betul-betul marah, ya. Matius 23, 13, 14, 15 ini itu sangat keras dalam hidup kita. Jadi saudara kasih, kalau kita mau jadi orang Kristen, jadi orang anak Tuhan, ya, jadilah anak Tuhan yang betul-betul, ya, mengenal kebenaran firman Tuhan. Jangan ikut-ikutan, ya, jangan ikut karena di situ banyak orang itu pasti benar, belum tentu, ya. Saya percaya hari ini melalui penjelasan yang mungkin panjang lebar, ya, saya mohon maaf waktunya mungkin tersita banyak, tetapi saya percaya apa yang saya katakan hari ini, saya percaya Roh Kudus bekerja. Siapapun yang mendengarkan di dalam rekaman ini, baik di YouTube, di TikTok, ya, di dalam siaran apapun, Roh Kudus bekerja supaya kalian sadar, ya, jadilah anak-anak Kristen, jadilah anak Tuhan yang betul-betul mengenal Tuhan. Anak-anak Tuhan yang betul-betul memegang Alkitab. Anak-anak Tuhan yang betul-betul beriman kepada Tuhan. Jangan beriman kepada yang lain, ya. Kalau Anda beriman kepada yang lain, Anda sudah lari, Anda sudah murtad. Ya, saya katakan hari ini jelas sekali, ya. Baca Matius 23 dengan baik, Anda akan tahu Anda masuk nggak ke dalam. Kalau Anda masuk, cepat keluar. Kalau nggak masuk, memuji syukur kepada Tuhan. Ya, demikian hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya mohon kesediaan Bapak Gembala kami untuk berdoa sebelum kita menutup rekaman ini. Mari. Baik. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan pada saat ini oleh karena ada pengajaran kepada kami yang jelas tentang firman Tuhan, tentang Pentakosta dan juga karunia-karunia. Kami mengucap syukur kami telah mendengarkannya ya Tuhan. Kiranya ini boleh mendewasakan kami dalam pemahaman kami terhadap apa itu Pentakosta dan juga karunia-karunia yang ada. Tiap-tiap kami dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kami bersyukur karena kami dapat melayani Tuhan melalui karunia-karunia itu dan pemberian itu. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi bagian berkat, sudah memberkati kami pada saat ini. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Allah sumber hikmat pengetahuan. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Terima kasih Pak Lafles. Terima kasih semua yang hadir.